Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan. Bagaimana hari ini, siap untuk mengikuti pelajaran? Ya. Semangat ya? Semangat pagi ya? Baik, seperti biasa terlebih dahulu Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Chandra Anggara Putra? Hadir. Darwin? Hadir. Irwansa? Hadir. Nova Cahyani? Hadir. Puspita Dewi? Hadir. Santi? Hadir. Susan? Hadir. Oke, udah semua ya. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan kepada anak-anak sekalian untuk berdiri. Baik, adalah pertemuan yang sangat kita nanti-nantikan ya. Karena pada dasarnya pertemuan yang kali ini ada kelanjutan dari pertemuan kita pada minggu yang lalu, di mana tujuan pembelajaran kita pada minggu yang lalu itu adalah peserta didik diharapkan mampu membuat proyek pembelajaran tentang aplikasi atau implementasi nilai-nilai Pancasila atau implementasi pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang Pak Guru mau tanya dulu, apakah videonya sudah selesai? Sudah. Bagus. Apakah laporannya sudah selesai? Sudah. Baik, karena kita ini adalah kelas yang kurus, kelas yang sedikit siswanya, makanya kemarin kita bagi ke dalam dua kelompok. Hari ini Pak Guru mengharapkan masing-masing dari kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan laporan sekaligus menayangkan video proyek hasil dalam penugasan kemarin. Siap? Siap. Kelompok mana yang mau duluan? Hah? Ayo, Pak Guru berikan kesempatan. Kelompok mana yang mau duluan? Silakan disiapkan bangkunya di depan. 3 orang cowok siapkan bangku yang di belakang itu di depan. Bisa? Baik, perhatikan semua. Pak Guru berikan kesempatan kepada kalian
Ya, silakan kelompok mana yang mau mempresentasikan di luar? Biar kita cepat kelar. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan kami. Untuk bab pertama, pendahuluan, latar belakang pendidikan merupakan sarana transformasi ilmu pengetahuan di mana pilar pendidikan bertujuan untuk menciptakan sebuah proses memanusiakan manusia. Adapun pilar pendidikan itu terbagi menjadi A. Learning to be, B. Learning to know, bertujuan memberikan prinsip keterampilan kepada peserta didik, di mana jika peserta didik melakukan proyek pembelajaran dengan sungguh-sungguh, teliti dan saksama, maka diharapkan peserta didik memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan pokok pikir. Untuk bab kedua, pembahasan kegiatan proyek pembelajaran PPKN yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan melalui berbagai tahapan. A. Wawancara, B. Pengumpulan data, C. Rumusan masalah, D. penentuan tema proyek, E. membuat video, F. editing video, G. mengunggah video di medsos. A. Wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan pembelajaran yang sudah ditentukan tema topiknya. Dari hasil wawancara dijadikan sebagai materi dalam pembuatan video yang dibuat dalam hal ini adalah video tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dan pokok-pokok pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di pengambilan video. Pengambilan video dilakukan dengan membalik Untuk bab ketiga, penentuan penutup. A. Simpulan 1. Pembuatan video dan membuat animasi 2 yang digabungkan dalam satu. Video ini disampaikan dengan memadukan ide yang bagus. Selanjutnya digabungkan animasi. 2D menjadikan suatu karya yang menarik untuk dilihat. B. Saran. Adapun saran yang dapat dibangun dari pembuatan video klip ini adalah membuat animasi sebagus mungkin agar tampilan visual sangat menarik. 2. Pilih lagu dengan konsep yang akan dibuat dalam video klip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susan. Kami dari Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi
menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Supaya keluarga terasa nyaman, damai, dan harmonis, tidak ada pertengkaran di anggota keluarga, bisa menyelesaikan masalah dengan cara solusinya. Dan nilai-nilai keadilan. Adil adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata, tidak kurang dan ditambahkan tidak ada pilih kasih. Contohnya orang tua memberikan tugas membersihkan rumah pada anak-anaknya secara adil. Bermusyawarah melibatkan seluruh anggota keluarga, diantaranya adalah pertama, melatihkan komunikasi yang sehat dalam rumah tangga. Banyak keluarga berantakan bermula dari tidak bagusnya komunikasi. Dengan adanya bermusyawarah, semua akan mengutarakan pendapat masing-masing. Dan nilai-nilai ketuhanan memfasilitasi tumbuh kembangnya agama dan iman penduduknya siswa. Sikap bersatu bisa diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang harmonis di antara semua elemen di lingkungan sekolah. Implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Menciptakan rasa kekeluargaan, semangat bersatu, Mantap ya. Baik, ada yang lain? Enggak Pak. Oke, sukses untuk kelompok 2 ya. Once again. Oke, silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil dari laporan kami. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan merupakan sarana transformasi ilmu pengetahuan di dalam pilar pendidikan, bertujuan untuk menciptakan sebuah proses memanusiakan manusia. Adapun pilar pendidikan itu terbagi menjadi 4. A. Learning to be. B. Learning to know. C. Learning to do. D. Learning to live together. Proses memanusiakan manusia dalam dunia pendidikan dilakukan melalui proses pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Proyek pembelajaran PPKN yakni membuat video implementasi nilai-nilai Pancasila dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan memberikan kompetensi keterampilan kepada peserta didik, di mana jika peserta didik melakukan proyek pembelajaran dengan sungguh-sungguh, teliti, dan seksama, maka diharapkan peserta didik memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 2, pembahasan kegiatan. A. Wawancara. Proyek pembelajaran PPKN yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan melalui berbagai tahapan. A. Wawancara. B. Pengumpulan data. C. Perumusan masalah. D. Penentuan tema proyek. E. Membuat video. F. Editing video. G. Menggugah video di medsos. Wawancara. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan sikap-sikap positif tentang nilai-nilai dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dijadikan tema atau topik dalam pembuatan proyek pembelajaran. Kegiatan wawancara dilakukan dengan menggayungkan beberapa poin pertanyaan kepada 1. Kepala sekolah, 2. Wakil kepala sekolah, 3. Wakil kesiswaan dan warga sekolah yang lain. B. Pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data dilingkupkan dengan menelaah berbagai jawaban dari A. Simpulan setelah melakukan kegiatan
implementasi nilai-nilai Pancasila di berbagai lingkungan hanya diperolehkan video hasil sekolah lain. Pada intinya kegiatan ini sangat berguna untuk mengembangkan apa yang sudah diajarkan di sekolah. Hal ini bisa dikatakan sebagai pelengkap serta proses pematangan agar siap ketika sudah berkecimpung di dunia sosial. B. Saran, karena di tempat tertentu ada yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, maka alangkah berikutnya baiknya kita mempersiapkan secara matang materi-materi yang diajarkan di sekolah. Hal ini bertujuan agar kita tidak bingung kalau disuruh melakukan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Dewi. Saya Putri Cahyani. Kami dari Kelompok 1. Kami akan mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila. Salah satu implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga adalah bersikap sopan santun pada orang tua. Bersikap sopan santun pada orang tua antara lain menghormati orang tua, mengerti tingkah laku yang baik, bicara dengan lemah lembut, dan bersikap jujur. Berikutnya, keadilan di lingkungan keluarga, yang mana orang tua harus berlaku adil terhadap anak-anaknya. Orang tua tidak boleh membeda-bedakan anaknya. Anak harus diberikan perhatian sesuai dengan usia dan perkembangannya. Nah, musyawarah di lingkungan keluarga. Sikap demokrasi sangat dijunjung dalam sila keempat. Apabila terjadi sesuatu yang berlawanan antara orang tua dan anak, maka sikap orang tua selaku pemimpin dalam keluarga adalah dengan mengutamakan duduk bersama untuk menciptakan diskusi dan bermusyawarah agar terciptanya hubungan yang kondusif antara orang tua dan anak. Dari sikap itu, anak akan mampu menguasai dirinya sendiri agar dapat memahami segala bentuk perbedaan pendapat. Selanjutnya, ketuhanan di lingkungan keluarga. Dalam sila pertama, yaitu orang tua sebagai pendidik anak di lingkungan keluarganya perlu mengajarkan bertindak melewati batas wajarnya. Selanjutnya, penerapan implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan terdapat di sila ketiga. Nilai persatuan dapat diartikan dengan bersatu padu. Contohnya, membersihkan ruangan kelas secara bersama dan membersihkan halaman kelas secara bersama. Hal ini Selanjutnya, nilai persatuan di lingkungan masyarakat. Gotong royong di lingkungan masyarakat yang ditandai dengan membantu tetangga yang sedang mengadakan hajatan adalah contoh gotong royong di lingkungan masyarakat. Tolong menolong adalah dua buah kata yang sangat luas maknanya. Menurut Surwono dan Miyorno 2009, perilaku menolong adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk memberikan potongan pada orang lain tanpa adanya keuntungan bagi si penolong. Tolong menolong adalah sebuah tindakan untuk membantu meringankan kesulitan orang lain. Sikap ini adalah pembahasan sila Pancasila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Banyak manfaat yang bisa didapatkan jika kita saling tolong-menolong di Bagaimana kelompok 2, ada yang mau komentar?
sedikit ya. Pertama, dari sisi video, saya tidak pernah membayangkan kalau kalian itu lebih jago dari saya. Kalian itu ternyata lebih jago dari saya dalam hal mengedit video. Jagonya di mana? Coba, jagonya di mana? Saya tidak membayangkan ketika kalian akan menekan sebuah video itu dalam hal ini. Oh, ini yang akan saya tampilkan. Seperti tadi ketika membaca Al-Quran, ditampilkan ayat-ayat yang akan dibaca. Itu luar biasa menurut saya, menurut Pak Guru. Ya, kasih semangat dulu. Jadi kalau dari segi video yang sudah kalian tampilkan, saya yakin kalian sudah paham apa itu nilai-nilai Pancasila, apa itu sikap positif yang harus kita kembangkan dalam mengimplementasikan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar dan nilai-nilai Pancasila. Saya yakin kalian paham. Sampai di sana ya, kalian paham. Nah, ini dari segi karya dan produk. Kalau saya akan memberikan nilai secara umum, saya kasih di atas 90 nilainya. Nah, kalau 90 kriterianya A atau B? A ya. Ini videonya. Cuma ada satu hal yang masih menjadi catatan dalam Pak Guru. Ya. Kerjasama kelompok masih kelihatan. Kelihatan apa? Kelihatan belum kompak. Itu saja catatan Pak Guru. Ya. Jadi maksud yang ingin saya sampaikan, dalam pembelajaran apapun, dalam kegiatan apapun, siswa harus lebih lebih aktif, lebih sungguh-sungguh lagi. Karena itu tadi laporannya tadi, jika kita melakukan proyek pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh, maka akan dapat memberikan kompetensi kepada peserta didik. Nah, itu yang muncul. Jadi kelihatan sekali di saat diskusi itu siapa yang aktif dan siapa yang tidak. Jadi maksudnya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan berikutnya silakan kepada anak-anakku sekalian, mari. Ternyata kita mampu loh berkarya. Tadi malam saya tonton link video yang sudah kalian bagikan itu tadi malam Pak Guru tonton. Oh, ternyata anak-anak ini hebat. Artinya apa? Walaupun kita berada dengan semua di lingkungan yang semua serba terbatas, oke lah, sekarang kita hanya punya gadget atau handphone. Tetapi jaringan kan timbul tenggelam di tempat kita ini. Tetapi ternyata ini tidak menutup kemungkinan bahwa kita yang berada di daerah-daerah yang terpencil pun bisa berkarya. Ini yang saya maksud. Jadi harapan saya, kalian kan sekarang sudah bisa membuat akun YouTube, akun apa di media sosial. Pergunakan itu untuk mengembangkan kompetensi selanjutnya. Baik, sampai di sana. Oke, selamat pada kelompok 1. Silakan kembali kepada kegiatan selanjutnya untuk lebih meningkatkan pemahaman kita tentang, dari awal kita belajar tentang satu, makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pokok fikih. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila. Kita sudah pelajari. Kemudian yang terakhir kemarin itu adalah sikap-sikap positif terhadap nilai-nilai dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan alhamdulillah kita semua sudah melakukan implementasi dalam bentuk proyeknya. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap nilai-nilai makna pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar dan nilai-nilai Pancasila, mari kita selesaikan beberapa permasalahan berikut ini. Ya, siap? Silakan disiapkan PowerPoint-nya. Oh, sebelumnya silakan kepada semua kelompok dari tugas awal sampai tugas terakhir dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, ada tugas individunya kemarin?
Tidak ada ya, tugas kelompok saja ya. Oke, terima kasih. 5 soal saja. Jadi kita tidak butuh waktu yang cukup lama, ya. 15 menit, insya Allah sudah kelar. Santi mau ajarin saya pakai catur? Ya, baru 2 aplikasi aja saya tahu. Bimbing sama Filmora. Nanti kan dia. Udah belum? Udah? Belum. Baik, bentar lagi. Baik, silakan kumpulkan bagi yang sudah. Ya, silakan dulu. Main bebas. Kenapa dicoret ini, Darwin? Salahnya kawan. This is what? Kelihatan minggu lalu kan ada pasal minggu lalu sama aku. Amin. Ini
Maju Susan. Dibaca skornya berapa? Nomor 1. Nomor 1 10, Terus. nomor 2 10, Terus. nomor 3 10, Terus. nomor 4 8, Terus. nomor 5 20. 10. 10 dan 10. Sudah ya? Selanjutnya Santi. Dibaca skornya Santi nomor 1 berapa? 10. Nomor 2 10, nomor 3 nomor 4 nomor 5. Bentar sini dulu. Selanjutnya Irwansa. Sebentar. Irwansa nomor 1 nomor 2 7 nomor 3 10 4 7 7. Nopal. Nomor 1 10, nomor 2. 10. Baik, perhatikan tadi ya. Itu evaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan dan rata-rata sudah sesuai sudah dapat mencapai standar kompetensi minimal. Oke ya? Baik, kita anggap pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai dan minggu depan kita akan masuk kepada bab selanjutnya, yaitu bab apa? Bab tentang kedaulatan negara dan kesatuan Republik Indonesia. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Silakan kalian silakan nanti persiapkan diri dan menjaga kesehatan kalian di rumah. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Silakan Darwin pimpin temannya untuk berdoa. Teman-teman kita keluar dari kelas ini, marilah kita berdoa, mati berdoa mulai.